Bismillahirrahmanirrahim. Wa nu'allimuhu lan mulang ingsun ing Isa bin Nuni utawi nu'allimuhu iku tetep kelawan nun wal ya lan ya. Alkitab ing kitab al-khatta tegese tulisan. Wal hikmata lan ing hikmah wat Taurat lan ing kitab Taurat. Wal Injil lan kitab Injil. Wa naj'aluhu lan dadekake ingsun ing Isa rasulan ing utusan ila Bani Israil maring Bani Israil. Fisiba tegese ing dalem wektu bocah au ba'dal bulughi utawa ing dalem sakwise balik. Fanafakho mongko nuli nyebul sapa Jibril fi jaibi tiriha ing dalem kantong klambine Maryam. Fahamalat mongko nuli hamil sapa Maryam. Wa kana lan ono iku min amriha setengah saking perkarane Maryam. Apa ma barang dukira kang den tutur apa ma fi surati Maryam ing dalem surat Maryam. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya dikisahkan bagaimana malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira kepada Maryam bahwa dia akan dikaruniai seorang putra bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan berita gembira itu dengan firman-Nya yang berbunyi wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat Taurat wal Injil. Dan Allah akan mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Yang dimaksud dengan kitab adalah kemampuan menulis, sedangkan yang dimaksud dengan hikmah adalah kenabian. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, sedangkan kitab Injil adalah kitab yang akan diturunkan kepada Nabi Isa sendiri. Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam hafal kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi Nabi Isa meskipun sudah menerima kitab Injil, namun beliau masih mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, kecuali hukum yang sudah dinasikh atau dihapus hukumnya dalam Injil. Selanjutnya di awal ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada Maryam bahwa nanti putranya akan diangkat menjadi rasul bagi Bani Israel. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diutus khusus untuk kaum Bani Israel, bukan untuk kaum yang lain. Perlu diketahui bahwa semua rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus untuk kaum tertentu saja. Satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu itu beda daerah ya beda nabinya, beda juga syariatnya, tapi sama dalam bidang tauhidnya. Makanya dulu banyak rasul yang hidup sezaman, misalnya Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut, Nabi Musa sezaman dengan Nabi Syuaib, bahkan Nabi Musa menjadi menantu dari Nabi Syuaib. Nabi Isa sezaman dengan Nabi Yahya. Bahkan ada nabi yang diutus untuk membantu nabi lain, yaitu seperti Nabi Harun yang diutus untuk membantu Nabi Musa yang kurang fasih dalam berbicara karena luka pada lidah Nabi Musa sewaktu kecil gara-gara ulah Raja Fir'aun. Rasul sendiri jumlahnya ada banyak, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bunyi hadisnya sebagai berikut. Qultu ya Rasulullah kamil anbiya. Berkata Abu Dzar, ya Rasulullah berapa jumlah para nabi? Qala mi'atu alfin wa ishruna alfan. Rasulullah SAW menjawab, jumlahnya ada 120.000. Qultu ya Rasulullah kamir rusul min dzalik. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah berapa jumlah rasul dari para nabi tersebut? Qala 300 wa 13 jamman wafira. Maka Rasulullah menjawab jumlahnya ada 313 orang. Mereka sangat banyak sekali. Hadis riwayat Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Lalu sekarang perbedaan Rasul dengan Nabi itu apa? Perbedaan Rasul dengan Nabi adalah Rasul itu orang yang menerima wahyu dan dia wajib menyampaikan wahyu itu pada umatnya. Sedangkan Nabi itu orang yang menerima wahyu dan dia tidak wajib menyampaikan wahyu itu pada umatnya. Terkadang malah dilarang
menyampaikan pada umatnya, karena wahyu untuk Nabi terkadang aneh-aneh. Seperti contohnya Nabi Khidir yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala membunuh anak kecil. Perintah seperti itu tentu hanya khusus untuk Nabi Khidir, tidak boleh diikuti oleh orang lain. Jadi kesimpulannya, Rasul itu lebih tinggi daripada para nabi. Semua Rasul itu pasti nabi, tapi nabi belum tentu jadi Rasul. Semua yang dapat wahyu itu nabi. Di antara nabi itu ada yang diangkat jadi Rasul. Jadi dia berkewajiban menyampaikan wahyu yang dia terima untuk menjadi bimbingan bagi umatnya. Mungkin bisa dibuat analogi seperti ini. Seorang letjen atau letnan jenderal itu pasti anggota TNI, tapi anggota TNI belum tentu berpangkat letjen. Jadi Rasul itu pasti nabi, tapi nabi belum tentu jadi Rasul. Lalu dari sekian banyak nabi, kenapa cuma 25 yang wajib diketahui? Karena cuma 25 nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Nabi lainnya yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, maka kita tidak wajib mengetahuinya. Nah, apakah di Indonesia di zaman sebelum Nabi Muhammad ada nabi yang diutus ke sini? Nah, itu wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Kalaupun tidak ada, kita juga tetap wajib bersyukur, karena berarti nenek moyang kita termasuk dalam golongan ahli fatrah, yaitu golongan orang yang tidak menerima dakwah dari Nabi. Golongan ini tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 15 yang berbunyi, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Nah, kembali ke Nabi Isa. Nabi Isa itu diutus khusus untuk Bani Israel. Bani Israel itu merujuk kepada anak keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini mendapatkan julukan Israel, yang dalam bahasa Ibrani artinya hamba Allah. Maka keturunan dari Nabi Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Nabi Yakub memiliki putra berjumlah 12 orang, yang akhirnya menurunkan 12 kabilah besar dalam Bani Israel. Ada kabilah Yusuf, kabilah Bunyamin, kabilah Yahuda, kabilah Lewi, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel saja. Jika ada orang di luar Bani Israel yang ikut Nabi Isa, itu namanya salah alamat. Pemirsa, selanjutnya dalam tafsir jalan ini dijelaskan bahwa Nabi Isa diangkat sebagai Rasul saat masih kecil atau setelah balik. Maksudnya ulama berbeda pendapat dalam hal usia diangkatnya Nabi Isa sebagai Rasul. Ada yang mengatakan Nabi Isa sudah diangkat jadi Rasul sewaktu masih kecil, yakni waktu usia 3 tahun. Ada juga yang mengatakan Nabi Isa diangkat jadi Rasul ketika sudah balik, yakni di usia 30 tahun. Namun dua pendapat ini dikomentari dalam tafsir Sawi, bahwa dua pendapat ini adalah dua pendapat yang lemah. Pendapat yang muktamad, yaitu pendapat yang bisa dijadikan pegangan, adalah Nabi Isa itu diangkat jadi Rasul ketika usia 40, dan beliau berdakwah selama 80 tahun. Jadi usia Nabi Isa ketika diangkat ke langit itu sudah 120 tahun. Untuk teks dalam kitab tafsir Sawi bisa pemirsa lihat di layar. Namun dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dikatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat jadi Rasul di usia 30 tahun, dan beliau diangkat ke langit saat berusia 33 tahun. Jadi beliau berdakwah sebagai Rasul itu hanya 3 tahun. Teks dalam kitab tafsir Al-Munir bisa pemirsa lihat di layar. Ya, intinya banyak perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Selanjutnya dalam tafsir jalan ini dikisahkan bagaimana malaikat Jibril meniupkan roh ke dalam perut Siti Maryam hingga Siti Maryam pun hamil. Kemudian kejadian selanjutnya akan dijelaskan dalam surat Maryam. Ya pemirsa, sekian dulu kajian tafsir jalan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di save dan share untuk amal jariah kita bersama. Sekian wallahu a'lam bishawab.